Masalah musik mohon Pak. Masalah musik kenapa? Dulu kan di Jokam kita sering golek ganjaran dengan Islam barokah pun musik. Asa kembaran pun musik. Mohon diterangkan masalah syair dan musik. Apa sih bedanya syair dan musik? Kalau syair itu nyanyian-nyanyian atau anasyid itu nyanyian-nyanyian. Kalau anasyid itu apa? Syair yang dinyanyikan itu namanya unsudah. Nah, kalau syair itu adalah bait-bait. Ya, kalimat-kalimat yang dibikin sajaknya sama gitu ya. Itu namanya apa? Syair. Nah, kalau apa? Menyanyikannya namanya apa? Kalau sudah dinyanyikan namanya unsudah. Hukumnya apa nih? Kalau hukumnya syair atau menyanyikan syair itu tergantung apa isinya. Ya, tergantung apa isinya. Nah, kalau isinya mubah berarti mubah. Kalau isinya haram berarti haram. Bahkan ada yang isinya apa itu? Nah, yang isinya baik, nah, menyemangati orang jihad, menyemangati orang cari ilmu, bahkan banyak apa namanya ilmu-ilmu yang oleh ulama dibuat metode apa? Perangkumannya dibuat baik-baik supaya mudah dihafalkan. Nah, bahkan semua disiplin ilmu mungkin ada, ya, yang nahwu sharaf ada, yang apalagi di situ mustalah hadis ada, yang akidah ada, yang sejarah ada, banyak. Nah, untuk apa memudahkan kita mengingatnya. Jadi ada yang isinya fadilah, ada yang isinya fadilah, ada yang isinya mubah. Nah, ada yang isinya haram. Yang haram kayak apa? Nah, lagu-lagu atau bait-bait asmara, ya. Nah, yang bercerita tentang syahwat, tentang perempuan, tentang judi, tentang arak, atau semua isinya kemungkaran, itu haram. Itu haram. Jadi kalau syair atau nyanyian itu tergantung isinya, dan secara asal hukumnya mubah. Jadi haram itu karena hal-hal lain. Misalnya apa? Nah, menjadikan nyanyi itu pekerjaannya buat cari maisha, jadi penyanyi, itu haramnya di situ. Ada lagi yang menjadikan nyanyi itu sebagai apa? Terlalu sering nyanyi, itu juga nggak boleh yang seperti itu. Hari-hari senangannya nyanyi. Nah, jadi itu haramnya karena ini. Haramnya karena ini. Ini hukum apa? Hukum apa? Nyanyian. Ada nyanyian atau syair kayak gini hukumnya. Kalau musik itu apa? Apa? Nah, suara-suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik itu namanya apa? Musiknya. Kalau musiknya hukumnya apa? Haram. Secara hukum asal apa? Haram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Dari kalangan umatku akan ada beberapa kaum, beberapa kelompok orang yang menganggap halal. Ini berarti hukum sebenarnya apa ini? Haram, tapi mereka anggap halal. Nah, apa yang dianggap halal? Satu, al-hira, zina. Zina dianggap halal. Yang kedua apa? Al-harir, sutra buat laki-laki. Nah, yang ketiga adalah al-ma'azif. Apa al-ma'azif? Musik-musik. Nah, al-ma'azif itu alat musik. Kalau kita bicara alat musik bagaimana? Alat musik itu yang diambil apa? Kalau misalnya ada kita yang beli gitar, buat apa itu? Buat godok banyu? Enggak kan?
buat dimainkan, didengarkan apa? Suaranya. Yang beli seruling juga sama, yang beli piano juga sama. Nah, jadi akan ada orang-orang yang menganggap ini halal, berarti itu haram, gitu ya. Nah, berarti kalau tadi orang nyanyi, nah, lagunya mubah, lagunya fadilah bahkan misalnya, terus diiringi musik, haram apa enggak? Haram. Haram karena apa? Nah, karena musiknya. Orang senam, halal apa enggak? Halal, bahkan baik ya, supaya kita sehat, semangat ibadahnya. Tapi terus senam, ada ben semangat dikai musik sing puanter kayak ning diskotik kan ya. Nah, yang haram namanya musiknya. Yang haram musiknya. Nah, itu secara hukum asal. Ada sebagian alat musik yang diperbolehkan di waktu-waktu tertentu. Apa itu? Duf itu apa? Rebana itu. Kalau namanya kita, nah, yang ditabuh, apa itu namanya? Yang kayak bulat, nggak kayak kendang kecil itu lah. Nah, apa namanya? Terbangan. Nah, terbangan itu diperbolehkan di waktu-waktu tertentu. Nah, di hari raya, nah saat pernikahan, sebagian ulama ada membolehkannya saat apa? Mau berhadapan dengan musuh, perang buat apa? Buat apa? Bikin semangat. Itu dibolehkan saat itu. Nah, selain itu nggak boleh. Nah, dan di sini ketika mengambil rukhsahnya jangan kebablasan. Ini kan acara nikahan ini, acara apa? Lebaran ini kan boleh musikan, bukan itu ya. Alat musik tertentu yang dibolehkan di situ. Nggak semuanya terus begitu oleh terus apa namanya nikahan musiknya apa? Orsin tunggal. Apa lagi? Nah gitu, saya nggak begitu ngerti sih. Baik. Atau ini kan lebaran gitu terus bebas, nah, ya nggak begitu. Itu ya. Jadi itu haram. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, musik itu khamrun nufus, araknya hati. Maksudnya gimana? Orang yang senang musik, nah pengaruhnya seperti arak dalam hatinya, bikin mabuk. Nah orang-orang yang senang musik, terbiasa dengan musik, dia merasa apa? Gak bisa semangat kalau gak diiringi musik. Iya kan? Nah, kerja itu bisa lebih semangat, lebih concern kalau ada musiknya. Apalagi senam, wah ini kalau gak ada musiknya kayak gimana gitu. Nah, kalau ada musiknya bisa jadi semangat. Nah, ini karena apa ini? Pengaruhnya seperti khamr itu tadi. Pengaruhnya seperti khamr. Baik. Jadi kalau alasan senam pakai musik boleh apa? Nah, senam buat latihan asad boleh nggak? Apa namanya musik pakai latihan asad? Boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Baik. Bagaimana dengan suara-suara yang tidak dari alat musik tapi hasilnya seperti suara musik? Karena ada sekarang tuh. Nah, kalau kita lihat dari alatnya kayak itu nggak apa-apa, kenapa? Nah, itu hanya suara mulut yang dibikin sampai mirip musik. Tapi kalau kita lihat hasilnya gimana? Hasilnya sama dengan musik. Nah, maka sebagian masyayikh mengatakan kalau hasilnya sama, hukumnya sama.